Bab 2400. Siapa yang bisa menahannya? Teman Tiandao. Saat ini, Mileye tidak menyangka bahwa dia akan diakui oleh Tiandao di dunia ini. Dia tahu bahwa makhluk seperti Tiandao sangat waspada terhadap manusia dan makhluk lain, tetapi pihak lain memilih untuk memberinya tanda Tiandao. Tentu saja, ini hal yang bagus. Hal yang luar biasa. Sekarang dia memanfaatkan situasi dan dia bahkan tidak perlu menggunakan kebenaran agung. Tidak hanya itu, dia juga dapat menggunakan kekuatan dunia puluhan ribu surgawi. Ada perbedaan besar antara meminjam momentum dengan kekuatan. Di kejauhan, orang melawan takdir menatap Mileye. Ayo kita bertarung lagi di masa depan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye melihat orang melawan takdir yang semakin menjauh dan diam. Saat ini, Evan dan yang lainnya muncul di samping Mileye. Lalu Evan melihat ke arah Mileye. Apakah kamu baik-baik saja? Mileye menggelengkan kepalanya. Aku akan pelatihan tertutup untuk sementara waktu. Evan mengangguk. Baik. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Eka. Aturkan untuk dia. Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, Ketua, tidak perlu membuat pengaturan, cukup beri aku ruang yang tenang. Evan ragu sejenak, lalu mengangguk, baik. Mileye menghilang di tempat. Di lapangan, Evan berbisik pelan, aku tidak menyangka akan seperti ini. Semua orang di lapangan mengangguk. Mereka tidak menyangka akan ada seri. Pada saat ini, Dewa Maria tiba-tiba berkata dengan lembut, ini adalah akhir yang terbaik. Tetua Sen mengangguk, kali ini memang akhir yang terbaik. Saat dia berbicara, dia memandang Dewa Maria, bagaimana kamu bisa menemukan pria kecil ini? Mendengar ini, semua orang di arena memandang Dewa Maria. Jelas, mereka juga penasaran. Setelah hening sejenak, Dewa Maria berkata, aku menemukannya. Semua orang. Di menara kecil, Mileye duduk bersila di tanah dengan mata sedikit tertutup. Kali ini, menara kecil dengan semangat mengatakan, majikan muda, selamat. Mileye sedikit bingung, untuk apa menyelamati aku? Menara kecil berkata, aku pikir kamu akan menggunakan pedang biru gaib dan kekuatan garis darah, tetapi ternyata tidak. Mileye terdiam. Sebenarnya, kali ini dia benar-benar tidak mau menggunakan kekuatan pedang biru gaib dan kekuatan garis darah. Dia tidak punya pilihan ketika melawan master dari generasi yang lebih tua, tetapi orang melawan takdir itu bukanlah berasal dari generasi yang lebih tua. Mileye juga memiliki kesombongannya sendiri. Saat ini, menara kecil berkata dengan suara yang dalam, majikan muda, aku menemukan bahwa kamu sebenarnya tidak seburuk itu. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Sial, apakah aku sebegitu buruknya di hatimu sebelumnya? Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku menolak menjawab pertanyaan ini. Mileye berhenti berbicara omong kosong dengan sialan ini dan perlahan menutup matanya. Harus dikatakan bahwa bertarung melawan orang melawan takdir sebelumnya agak berbahaya. Apalagi kekuatan baliknya, jika dia tidak berlatih tubuh pedang, pedang pertamanya pasti sudah gagal. Yang paling penting adalah dia bisa merasakan bahwa orang melawan takdir tidak mengerahkan sepenuh kekuatannya, terutama pada akhirnya lawan mampu menghancurkan pedang keenamnya, yang berarti lawan masih memiliki kekuatan, bahkan beberapa gerakan. Setelah melihat ini, Mileye merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Pedang biru gaib sedikit bergetar, seolah menanggapinya. Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya, aku pasti akan membawamu untuk bertarung bersama lain kali. Pedang biru gaib bergetar sesaat, lalu mengeluarkan suara pedang Tao. Belakangan, Mileye mulai menyembuhkan luka-lukanya.
meskipun dia memiliki garis darah abadi, 6 pedang berturut-turut sebelumnya benar-benar melukainya, di mana sedikit waktu tidak cukup untuk memulihkan semuanya. 4 jam kemudian, Mileye hampir pulih dari luka-lukanya. Setelah pulih dari cedera, dia segera menemukan 3 tetua. Mileye memandangi tetua Sen di depannya. "Senior, aku ingin terus bertarung." Tetua Sen melirik Mileye, "Boleh. 1 lawan 3. Tanpa ketegangan, dia langsung dipukuli oleh 3 tetua tanpa menggunakan pedang biru gaib dan kekuatan garis darah. Mileye menyadari saat ini bahwa dia sedikit meremehkan 3 tetua, di mana kesadaran tempur dan kerja sama ketiga orang ini benar-benar menakutkan, terutama kerja sama. Jika sekali tidak berhati-hati, kamu akan dipukuli habis-habisan dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Tentu saja, ini membuat Mileye semakin bersemangat. Dikalahkan berarti kamu tidak cukup kuat dan memiliki ruang untuk perbaikan. Dalam konfrontasi dengan ketiganya, dia selalu bersikeras untuk tidak menggunakan pedang biru gaib dan kekuatan garis darah. Pedang biru gaib diberikan kepadanya oleh Lydia sedangkan kekuatan garis darah diberikan oleh ayahnya. Tidak satu pun dari 2 hal ini yang berasal dari dirinya sendiri. Singkatnya, itu adalah benda asing. Dia ingin melihat apakah dirinya benar-benar payah bila tidak menggunakan benda asing. Nadi Iblis. Gukin berdiri di puncak gunung dan di belakangnya berdiri seorang pria parubaya. Itu adalah Mario yang kembali dari penyelidikan. Gukin berbisik, "Apakah Kaisar kuno mati di tangan Mileye?" Mario menggelengkan kepalanya, "Tidak. Dia mati di tangan orang-orang di belakangnya." Gukin menyipitkan matanya sedikit, "Orang di belakangnya." Mario mengangguk. "Seorang pria berbaju biru, tetapi orang ini sangat misterius, kami tidak dapat menemukan asal-muasal pihak lain." Gukin terdiam. Mario tiba-tiba berkata, "Setahu aku, Mileye datang ke sini dan memasuki nadi suci, kan?" Gukin mengangguk. Tepat sebelumnya, dia bertarung dengan orang melawan takdir. Mendengar hal tersebut, Mario sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin setahuku kekuatannya tidak kuat, bahkan Kaisar kuno saja tidak bisa dikalahkan dan akhirnya dia memanggil seseorang untuk membunuh Kaisar-Kaisar kuno, jadi bagaimana mungkin dia bisa melawan orang melawan takdir? Gukin berkata dengan ringan, "Aku juga tidak percaya, tapi itu kebenarannya." Mario berkata dengan suara yang dalam, "Jadi, dia meningkat selama periode ini. Tapi, ini baru berapa lama? Bagaimana dia bisa meningkat begitu banyak?" Gukin perlahan menutup matanya. "Tidak ada yang mustahil. Jangan gunakan akal sehat untuk menilai orang jenius." Mario terdiam. Gukin berkata lagi, "Benar-benar tidak dapat menemukan informasi pria berbaju biru itu." Mario menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa menemukannya." Gukin terdiam. Pada saat ini, Mario berkata lagi, "Apakah perlu balas dendam?" Gukin memandang Mario, "Gunakan otakmu untuk memikirkannya, kekuatan macam apa yang bisa membesarkan siluman seperti itu?" Mario ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bukankah kita juga membesarkan orang melawan takdir?" Gukin menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit ejekan diri di sudut mulutnya. "Apakah orang melawan takdir dibudidayakan oleh nadi iblis?" Tentu saja bukan. Sebenarnya, selain dia, tidak ada orang lain di nadi iblis yang tahu bahwa orang melawan takdir ini sebenarnya memiliki identitas lain dan pihak lain hanya tinggal sementara di nadi iblis. Nadi iblis tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan orang melawan takdir. Patut diketahui bahwa orang melawan takdir setara dengan berjalan melawan langit dan orang-orang seperti itu membutuhkan pelindung yang kuat. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh suatu keberadaan dalam kegelapan sebelum dia tumbuh dewasa. Dan Mileye tidak kalah dengan orang melawan takdir.
yang berarti Mileye juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan di belakangnya. Di samping, Mario berkata dengan suara yang dalam, apakah masalah ini dibiarkan begitu saja? Kaisar kuno adalah cucumu. Gukin sedikit mengernyit, Kaisar kuno. Aku tidak mengenalnya. Apakah dia ada hubungannya dengan nadi iblis? Wajah Mario penuh keterkejutan. Gukin memandang Mario, ingat, Kaisar kuno tidak ada hubungannya dengan nadi iblis. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Seberapa gila memprovokasi seorang jenius yang mungkin memiliki pasukan kuat di belakangnya demi Kaisar kuno. Di tempat yang sama, Mario tersenyum kecut, lalu berbalik dan pergi. Di sisi lain gunung, orang melawan takdir itu berdiri dengan tenang, matanya sedikit tertutup, entah apa yang dia pikirkan. Saat ini, Gukin muncul di sampingnya. Orang melawan takdir berkata dengan pelan, aku sudah akan pergi. Gukin sedikit mengernyit, begitu cepat. Orang melawan takdir mengangguk, mereka sudah di sini untuk menjemputku. Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan, aku akan pergi menemuinya. Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Gukin ragu-ragu sejenak, kemudian dengan cepat mengikuti sambil membawa sekelompok master nadi suci. Mileye yang sedang bertarung, tiba-tiba berhenti dan saat berikutnya, dia dan tetua lainnya meninggalkan dunia ilusi itu. Di atas nadi suci, ruang hampa tiba-tiba terkoyak dan orang melawan takdir muncul di lapangan. Mileye melirik orang melawan takdir, tanpa sedikit pun berkerut. Pria ini tidak mungkin datang untuk bertarung dengannya lagi, kan? Evan dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Jelas, mereka juga mengira orang melawan takdir datang untuk bertarung dengan Mileye. Orang melawan takdir memandang Mileye, aku sudah akan pergi. Pergi. Mileye sedikit terkejut, kemudian bertanya, mau kemana? Orang melawan takdir berpikir sejenak, lalu berkata, pulang. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu dari nadi iblis? Orang melawan takdir mengangguk, aku hanya sementara berlatih di nadi iblis dan sekarang, waktunya telah tiba, jadi aku harus pergi. Mileye melirik orang melawan takdir, lalu berkata, dari mana asalmu? Orang melawan takdir berkata, malam abadi. Mileye sedikit mengernyit, malam abadi. Orang melawan takdir juga mengerutkan kening, kamu tidak pernah mendengarnya. Mileye berkedip, pernahkah kamu mendengar tentang Bima Sakti? Orang melawan takdir menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Mileye berkata dengan serius, Bima Sakti adalah dunia yang luar biasa, bisa-bisanya kamu tidak pernah mendengarnya. Orang melawan takdir memandang Mileye, apakah Bima Sakti ini sangat kuat? Mileye berkata dengan serius, luar biasa kuat. Orang melawan takdir merenung sejenak dan berkata, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Mileye tersenyum dan berkata, wajar jika tidak pernah mendengarnya, kebanyakan orang tidak tahu tentang Bima Sakti. Orang melawan takdir berkata, aku sedikit penasaran, bisakah saudara Ye memberitahu aku tentang kehebatan tempat itu? Setelah hening sejenak, Mileye berkata, di tempat itu, ada master yang menakutkan, namanya Destiny, dia ada di sana sekarang, Bima Sakti dilindungi olehnya, adalah dunia terkuat di alam semesta ini. Destiny yang terkuat. Orang melawan takdir mengerutkan kening lagi, aku juga belum pernah mendengarnya. Mileye hendak berbicara, pada saat ini, langit yang jauh tiba-tiba terbelah dan saat berikutnya, sekelompok master berbaju hitam muncul di atas nadi suci. Ada 32 orang. Di antara mereka, 30 orang berasal dari alam Niantong. Ini bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kedua pemimpin itu sebenarnya dari alam terang.
Melihat adegan ini, ekspresi Mileye segera menjadi gelap dan dia tidak bisa menahan amarahnya, lalu mengutuk, "Sialan, cepat sekali ini. Siapa yang bisa menahannya? Sial, sial, sial." Bersambung.